Hubungan darah Garces dengan Malaysia tidak jelas, tapi pers Malaysia telah mengonfirmasi bahwa ia adalah pemain naturalisasi paling menjanjikan. Sampai sekarang aku pun tak paham kenapa masih banyak segelintir YouTuber Indonesia yang memberitakan berita tidak sesuai fakta. Di antara salah satunya, Malaysia akan disanksi FIFA karena tidak sesuai aturan. Ini sangat disayangkan ya. Dan anehnya rame yang percaya, segelintir netizen di Indonesia, padahal ini berita sudah lama. Dan sekarang Malaysia beda cerita, sahabatku semua. Inilah beberapa video yang tidak sesuai fakta. Saya akan mencoba untuk memperjelaskan semuanya biar sahabat-sahabatku tidak salah paham. Dan kita nggak perlu iri hati atau dengki dengan negara tetangga kita ketika timnas Malaysia meraih kejayaan. Malaysia bikin gebrakan aneh setelah menaturalisasi banyak pemain berdarah Amerika Latin. Salah satunya ada Fernando Garces yang bermain di La Liga untuk Deportivo Alaves. Skuad Harimau Malaya kini punya amunisi baru untuk menjaga harapan ke Piala Asia 2027. Namun, proyek naturalisasi Malaysia ini dicurigai tidak punya silsilah keturunan yang jelas. Media Vietnam hingga kanal berita Kolombia menuntut FIFA untuk menyelidiki asal-usul para pemain tersebut. Bagaimanakah siasat licik Malaysia menambah amunisi baru demi mengejar timnas Indonesia? Dengan kedatangan Facundo Garces, pemain yang mentas di La Liga bersama Deportivo Alaves ini resmi berseragam Malaysia. Namun nyatanya Garces jarang sekali mendapatkan menit bermain bersama Alaves musim ini. Tercatat, bek asal Argentina ini hanya 7 kali menjadi starter di La Liga dengan total 675 menit. Koleksi menit bermain Garces tertinggal jauh dari Jay Itzes yang menjadi pilar andalan Venezia. Bek kelahiran Mierlo ini selalu tampil penuh sejak pekan kedua Serie A. Bang J hanya absen 3 kali membela Venezia musim ini, di mana 2 diantaranya karena akumulasi kartu. Belum lagi Itzes yang lebih muda juga dipercaya menjadi kapten skuad Laguneri. Bahkan ex-Go Ahead Eagles ini kembali dirumorkan masuk radar transfer Inter Milan. Wajar jika publik negeri jiran kepanasan melihat perbandingan bumi langit antara Itzes dan Garces. Fem kemudian mendatangkan Imano Machuca dan Rodrigo Holgado yang sama-sama berdarah Argentina. Belum puas, Malaysia juga menaturalisasi keturunan dari Spanyol. John Irazaba dan Jeff T. Betancur tiba-tiba berhasil dirayu Fem membela negeri jiran. Dapatkan kaos anti bau ketek yang bahannya super adem cuma 30 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Keanehan asal-usul keturunan bintang baru Malaysia. Keberhasilan Malaysia mendapatkan deretan amunisi anyar ini dicurigai menggunakan cara licik. Fem dianggap mustahil bisa mendatangkan banyak pemain berdarah Amerika Latin. Padahal Malaysia nggak punya sejarah pergi ke wilayah tersebut untuk tinggal. Banyak negara di wilayah Amerika Latin dulunya bekas jajahan dari Portugal dan Spanyol. Sedangkan Malaysia sendiri menjadi salah satu bagian dari kerajaan Inggris. Satu-satunya hubungan antara negeri jiran dan Amerika Latin hanya terjadi pada pedagang mereka di abad pertengahan. Kanal berita negeri Naga Biru mempertanyakan ikatan darah Fernando Garces dengan Malaysia. Hubungan darah Garces dengan Malaysia tidak jelas, tapi pers Malaysia telah mengonfirmasi bahwa ia adalah pemain naturalisasi paling menjanjikan yang pernah ada di sepak bola Malaysia, tulis media tersebut. Kemudian ada pelatih Amerika Dekali yang heran saat Rodrigo Holgado dinaturalisasi Fem. Kami memang terkejut saat Holgado dipanggil oleh Malaysia. Saya pikir itu cuma berita hoax. Saya bahkan nggak tahu apakah dokumen Holgado sudah lengkap atau belum, ujar George Da Silva. Hal serupa turut dilontarkan Bambino Quintero selaku jurnalis Kolombia. Holgado tidak boleh menerima panggilan ke kubu Malaysia karena Malaysia tidak ada. Sejak kapan Holgado punya keluarga negaraan Malaysia? Apapun alasannya, ini memengaruhi Amerika Dekali, kecam Bambino. Beli sepatu keren dari Panari Body mumpung lagi diskon besar-besaran 50%. Cek linknya di bawah ini. Dengan proyek naturalisasi licik dan asal-asalan, akankah Malaysia semakin tertinggal dari timnas Indonesia?
Media Cina sindir Malaysia usai berani turunkan pemain naturalisasi lawan Vietnam. Media Cina, New QQ, menyoroti kemenangan Malaysia lawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2027 dengan skor telak 4-0 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kemenangan ini kian memperkuat posisi Malaysia di puncak klasemen grup F, sekaligus menjadi sinyal bahwa kekuatan baru di Asia Tenggara tengah bangkit. Dari 11 starter yang diturunkan pelatih Peter Ciclamovski, 9 diantaranya merupakan pemain naturalisasi. Hanya kiper dan penyerang Arif Aiman yang merupakan pemain lokal, tulis media Cina New QQ dikutip dari tv1news.com. Keempat gol Malaysia dalam pertandingan ini semuanya dicetak oleh pemain naturalisasi, yang nilainya tak murah. Aku nak hampa faham beza pemain naturalisasi dan juga pemain warisan. Sebab ada juga ramai orang kita yang bila dia lahir waktu kecil-kecil ni, mak dia tak pijak dah. Lepas tu bila besar dia menyusahkan orang dengan pandangan dia yang bongok. Ramai yang cakap, apa ni kita gunakan pemain import, apa ni kita gunakan pemain naturalisasi. Sebenarnya naturalisasi dengan warisan ni ada beza dia. Beza dia cukup besar. Senang cerita, pemain yang kita katakan sebagai import tu, itulah naturalisasi. Naturalisasi ni maksudnya pemain ni memang dia tak ada kaitan langsung dengan Malaysia, ataupun dia tak ada kaitan langsung dengan satu-satu negara tu, cuma dia dinaturalisasikan jadi pemain negara tu dengan beberapa sebab. Antara sebab dia dah main lama dah dalam liga satu negara tu. Contoh kita ibaratkan pemain macam Bergson da Silva, play GDT. Dia tak ada kaitan langsung untuk dengan Malaysia, tapi dia dah main dekat liga Malaysia dah cukup lama. Dan kalau nak naturalisasikan dia, memang dah boleh. Dan kita dah pun ada pemain-pemain naturalisasi sebelum ni. Contoh macam Zul Hilmi di Paula dan juga Liridon Krasniki. Depa memang naturalisasi. Tapi bila mereka dah naturalisasi tu, memang mereka jadi pemain Malaysia lah. Cuma kalau tengok daripada segi darah sangkut pok apa tak ada, memang mereka tak ada langsung kaitan dengan Malaysia. Pemain warisan pula yang orang cakap import ni. Pemain warisan tu adalah orang yang keturunan dia ada sangkut pok dengan Malaysia. Contohlah macam Tok Wan dia ataupun Susu Galo dia ada kaitan dengan Malaysia. So, dia boleh apply untuk jadi warga negara Malaysia. Tak payah nak main 5 tahun dengan Malaysia. Dan dia pun macam kita. Dia pun orang Malaysia juga. Cuma lahir dekat tempat lain. Dan keturunan dia ada sangkut pok dengan kita. Contohlah kalau hang kan, hang pergi travel. Lepas tu hang travel, hang pergi Spanyol. Lepas tu bila hang pergi Spanyol, hang jumpalah awak Spanyol yang hang perkenan, hang kahwin dengan dia. Lepas tu hang duduk dekat sana. Lepas tu hang kahwin dengan dia, hang dapat anak. Lepas tu anak hang pula nanti besar, dia kahwin pula, dapat anak pula. Sampai ke depan. Lepas tu tiba-tiba ada seorang tu jadi play bola. So kalau contohlah Malaysia tengah nak cari play bola kan, nak cari pemain yang ada darah Malaysia. Dia tengok Susu Galo, ada kawan ni kan, dulu duduk Kok Diang kan. Macam mana boleh sesat tiba-tiba tinggal sampai Spanyol ni? Rupanya kait-kait, rupanya dulu Tok Wan dia. Tok Wan dia tu hak duk Kok Diang tu lah kan. Tok Wan hak duk Kok Diang tu dulu dia kahwin dengan orang Spanyol. Sebab ada darah Malaysia lah pemain tu, dia boleh ditarik jadi wakil Malaysia. So senang cerita, pemain warisan dengan naturalisasi bukan pemain yang sama. Pemain naturalisasi adalah pemain yang tak ada kaitan langsung dengan Malaysia, tapi dia dibolehkan main dengan Malaysia disebabkan dia ni dah main lebih 5 tahun dalam satu negara tu. Untuk pemain warisan pula, memang dia ni ada darah pertalian dengan Malaysia. Tak kira atuk ke, nenek dia ke kan, ataupun siapa-siapa ke yang berkaitan dengan dia, ada darah dengan Malaysia. InsyaAllah nanti future ke depan kita akan bedah lah macam mana pemain-pemain ni depa. Banyak netizen yang mempertikaikan tentang timnas Malaysia ketika meraih kejayaan. Terutama ada juga segelintir netizen dari Indonesia yang mempertanyakan harusnya FIFA perlu selidiki, bahkan membuat video terbukti investigasi FIFA pemain naturalisasi Malaysia melanggar aturan FIFA. Padahal Malaysia tidak menaturalisasi pemain, tetapi Malaysia mengambil pemain warisan, sama seperti Indonesia yang dimana diperkuat beberapa pemain warisan. Ya kan nggak ada yang salah kan? Kalau Indonesia juga mengambil pemain warisan, Malaysia pun juga mengambil pemain warisan. Dan ketika meraih kemenangan atas Vietnam, banyak netizen yang seolah-olah, ini dapat dari mana? Kok bisa Malaysia punya pemain keturunan dari Amerika Latin? Ini perlu diselidiki, FIFA perlu ambil tindakan, dan lain berbagainya. Kadang-kadang saya juga heran ya, kenapa sih orang-orang kita ini kalau melihat negara tetangga kita meraih kejayaan, harusnya kita jangan mempunyai sifat-sifat seperti itu. Hendaknya kita harus saling respon positif, saling mendukung satu sama lain, apalagi kita negara bertetangga. Jadi nggak usahlah kita menjelek-jelekan timnas Malaysia, menghina Malaysia. Ada juga yang mengatakan harusnya
harusnya pemain keturunannya bukan dari negara ini. Kok kalian jadi sok-sok ngatur negara orang? Stop berkomentar seperti itu. Dan ternyata tidak sampai di sini saja, siap membuat video. Langsung saya akan coba untuk mereaksinya. Di balik kemenangan Malaysia yang viral, ada satu hal yang mencuri perhatian paling besar. Deretan pemain naturalisasi baru mereka. Nama-nama seperti Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, dan Facundo Garcés langsung jadi andalan. Bahkan 3 nama ini langsung masuk daftar 15 pemain termahal se-Asia Tenggara. Machuca misal, sekarang bernilai 2,5 juta euro. Figueiredo 2,1 juta euro. Dan Garcés 1,2 juta euro. Tapi makin disorot, makin banyak juga pertanyaan bermunculan. Soalnya, sebagian dari mereka nggak punya darah Malaysia. Contohnya si Garcés, pemain Deportivo Alavés di La Liga. Status keturunannya dipertanyakan karena sampai sekarang belum ada bukti kuat soal silsilahnya. Bahkan kabarnya FIFA dan AFC udah mulai buka mata soal ini. Takutnya Malaysia mengulang skandal seperti Timor Leste tahun 2017. Yang dinyatakan bersalah karena pakai pemain tak sah dan akhirnya didiskualifikasi. Jadi walaupun strategi ini tampak menguntungkan secara instan, tapi ada risiko besar yang mengintai dari belakang layar. Malaysia memang ambil jalur cepat, tapi kalau terbukti melanggar aturan FIFA soal naturalisasi tanpa garis keturunan atau residensi 5 tahun, bisa jadi bumerang yang menghancurkan semuanya. Padahal situs resmi AFC ataupun FIFA tidak ada yang memberitakan Malaysia akan diinvestigasi, Malaysia akan diselidik. Enggak ada infonya. Kok bisa-bisanya buat berita bohong AFC dan FIFA akan menyelidiki kasus pemain naturalisasi Malaysia? Ya Allah ya Rabbi, stoplah untuk kita iri, kita dengki, ya kan? Kalau ada kejayaan dari negara tetangga kita, mungkin bisa kita mencontohi. Kenapa mereka tiba-tiba begitu sangat luar biasa? Kenapa revolusi timnas Malaysia begitu mendapat perubahan yang sangat luar biasa, hingga sampai-sampai netizen dibuat ketar-ketir, sampai-sampai membuat video bohong. FIFA, AFC akan menyelidiki. Sejak kapan FIFA, AFC membuat berita seperti itu? Stoplah untuk membohongi publik, ya kan? Jangan iri dengki. Begitulah sahabatku, kira-kira kita harus saling mendukung, ya kan? Karena ini sebuah olahraga, harusnya kita jadikan tali persaudaraan untuk saling mendukung satu sama lain. Bahkan tidak hanya sampai di sini saja. Ternyata kemenangan Malaysia benar-benar bikin netizen nggak bisa tidur. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia sebut, media Malaysia sebut Indonesia tak akan menang melawan timnas Malaysia, dan bahkan media ini mengatakan kalau mereka akan bisa mengalahkan Indonesia dengan sangat mudah, ya. Ini bukan saya yang buat, si Asian Gold ini. Negara kelahiran Upin dan Ipin nih, lihat ya. Ya, media Malaysia One Football mengatakan, beliau yang katakan, bukan saya. Mana tahu betul tentang jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing, kata Quang Hui, ya. Dikutip oleh One Football media Malaysia. Artinya mereka meremehkan Indonesia, ya. Bahkan mereka sangat yakin di kolom komentar itu bisa mengalahkan atau bisa membantai timnas kita, kata media Malaysia ini. Ya, alasannya mereka Vietnam aja dibelasah 4-0 ya katanya, apalagi Indonesia, kata mereka. Apalagi ada itu video kan, abang-abang itu buat, "Bang, tutorial gol ada di sini ya, tutorial gol ada di sini ya." Ini semakin membuat sombong ini Malaysia. Ya, keyakinan mereka sebenarnya bisa dibilang tak berdasar ya. Walaupun mereka diperkuat oleh pemain keturunan, tetapi beberapa pemain keturunan mereka kualitasnya masih bisa dipertanyakan ya. Seperti misalnya Davis, itu kan masih bermain di Liga Malaysia ya. Kemudian ada ini masih main di Liga Malaysia. Yang Corbin On masih main di JDT. Artinya kualitas mereka masih bisa dipertanyakan. Ya, pasalnya mereka sudah sangat pede bisa mengalahkan Indonesia. Mentang-mentang ada Garcés yang main di Deportivo di La Liga. Kemudian ada John Irazabal yang bermain di Sabah di Liga Azerbaijan. Tapi kan levelnya
masih jauh sama timnas kita. Kita bisa dibilang 18 pemain itu abroad, bermain di luar. Kalau mereka kan baru pemain keturunan, beberapa itu cuman. Ya bisa dilihat nih berapa nih, cuman baru 5 orang pemain yang bermain di Eropa. Artinya kan masih sangat kurang. Tapi sekali Malaysia ya tetap Malaysia ya. Mereka akan tetap sombong dengan Indonesia ya. Bahkan media Malaysia mengutip kan si anak sultan itu siapa namanya? Tuanku ya. Tuanku yang di JDT itu bakalan merekrut beberapa pemain keturunan lagi nih. Ini ada beberapa. Bahkan ada yang menghebohkan nih bisa dibilang. Dia bermain di Sevilla ya. Ya kabarnya Malaysia mendekati pemain muda Atletico Bilbao. Maaf bukan Sevilla tapi Bilbao ya. Mikel Jauregizar ya. Pemain daripada Atletico Bilbao di La Liga. Ini sebenarnya kan masih rumor, belum tentu. Jadi belum bisa kalian mengatakan bisa membantai timnas Indonesia. Ya bahkan Menpora mereka, Menteri Olahraga mereka bilang akan ada 6 hingga 7 pemain keturunan lagi yang datang ke Malaysia. Ya kan masih baru akan datang. Jadi kan belum tentu seperti itu ya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Malaysia semakin gencar mencari pemain naturalisasi baru. Baru-baru ini rumor terjadi dia akan menaturalisasi, sedang mengincar pemain dari La Liga ya. Dia usia muda ini, bukan pemain utama tapi usia muda. Apakah pencarian naturalisasi kali ini sukses? Biasanya kalau misalkan digadang-gadang kayak dulu, Malaysia kadang gagal gitu ya. Waktu dulu kan ada Mat Dizil yang digadang-gadang bakal gabung, ternyata gagal. Tapi kalau tidak dirumorkan, seperti pemain Argentina kemarin, Malaysia malah dapat 7 pemain naturalisasi. Ya semoga aja Malaysia bisa mendapatkan pemain baru mereka gitu ya, biar ASEAN menjadi kompetitif dan lebih seru. Di sisi lain Indonesia juga masih ingin menambah pemain naturalisasi baru untuk menambah skuad depan dan lini tengah gitu ya. Kemarin sangat jebol banget gitu, bersama Jepang kita 6-0. Jepang Asia Afrika Jepang Cahaya Afrika naon di intinya gitulah. Semoga Malaysia sukses dan Indonesia makin sukses. Timnas Indonesia berhasil membantai Malaysia. Timnas Indonesia Putri U19 berhasil membantai Malaysia U19 dengan skor 4-0. Pertandingan ini bertajuk ASEAN U19 Women Championship. Bertanding di Stadion Vietnam, Indonesia berhasil mencetak skor 4-0 ya guys. Baru di menit 9 Indonesia sudah mencetak angka ya guys. Ini memperkeras netizen Malaysia yang lagi bahagia-bahagianya. Mereka lagi bahagianya karena timnas Malaysia berhasil melawan Vietnam ya guys. Lagi bahagia sekarang ditampar timnas Indonesia. Itulah kira-kira yang dipikirkan netizen Malaysia saat ini. Mampukah timnas Indonesia menjadi juara di ASEAN U19 Championship? Kita tunggu saja. Oh, rupanya koyak juga ya. Haters Indonesia dengan aku. Suara aku gelak. Rata-rata video aku dekat YT habis korang react ke. Apa-apa pun tahniah kepada pasukan bola sepak wanita kerana berjaya mengalahkan Malaysia 4-0. Memang terbaik. Jadi, pasukan timnas Indonesia yang lelaki pun menang juga dengan Jepun. Bukan tak menang, iaitu menanggung kekalahan. Nggak usah ketar-ketir, nggak usah panas ya bang. Kalau negara tetangga kita sedang melakukan perubahan besar-besaran di dalam dunia sepak bolanya, nggak usah lah ya kan kita saling berselisih di media sosial. Kita tunggu saja ya kan, mudah-mudahan Indonesia Malaysia bertemu dan mudah-mudahan permainannya sportif ya kan, karena dunia sepak bola itu untuk menjaga tali silaturahmi, untuk mempererat kerukunan, bukan untuk
perdebatan atau perselisihan. Dan saya akan membahas sedikit tentang video abangnya ya daripada Malaysia yang membuat video tentang Bang, tutorial gol ada di sini. Itu kalian potong, padahal video selanjutnya isinya bagus. Nggak ada yang istilahnya menghina Malaysia, nggak ada yang kok menghina Malaysia sih, nggak ada yang istilahnya menghina Indonesia, nggak ada yang istilahnya meremehkan Indonesia. Abangnya itu hanya bergurau. Makanya kalau lihat video itu dilihat sampai habis, jangan dipotong-potong. Dan pesanan beliau pun juga sangat bagus, positif. Indonesia dan Malaysia harusnya saling rukun di dalam dunia sepak bola. Kan betul kan apa yang disampaikan abangnya? Kenapa kalau mengambil potongan video itu diambil yang seolah-olah abang tersebut menjelek-jelekkan Indonesia, seolah-olah abang tersebut menghina Indonesia? Ini salah ya. Faktanya di dalam video abangnya yang penuh itu menunjukkan saling rukun itu lebih indah daripada saling memperlekehkan satu sama lain. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Stop untuk saling menghujat, stop untuk saling membuli satu sama lain. Indonesia dan Malaysia, kita doakan di sukan sepak bolanya makin maju ke hadapan bersama-sama.